Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurholis, Aprilia Puspitasari, Vivi Savitri, Ratna Dewi Putri, Iqbal Renaldi, Yohanes Arya Mahesa ingin mempresentasikan tentang pengertian psikologi, linguistik, subdisiplin psikolinguistik, induk disiplin psikolinguistik, pokok bahasa psikolinguistik. Latar belakang dalam bahasa Indonesia, kata linguistik bukan hanya ilmu tentang bahasa, tetapi juga berarti bahasa itu sendiri atau mengenai bahasa. Sebagai ilmu, linguistik juga sudah mempunyai sejarah yang panjang. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku yang tidak tampak, persepsi, pemerolehan bahasa, dan memproduksian bahasa serta proses yang terjadi di dalamnya. Contoh perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika memproduksi bahasa. Sedangkan contoh perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca sehingga menjadi suatu yang dimilikinya, atau proses suatu yang akan diucapkan atau ditulisnya. Pengertian psikologi. Pengertian psikologi menurut Muhyiddin Syah 2001, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor, yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain sebagainya. Pengertian linguistik. Linguistik dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang mempelajari sistem simbol fonetik yang arbitrer yang digunakan oleh kelompok anggota sosial untuk berkomunikasi. Ilmu linguistik merupakan ilmu tentang bahasa yang mencakup banyak hal. Seperti bidang ilmu lainnya, ilmu linguistik pun terbagi atas beberapa bidang. Pembidangan linguistik dapat dilihat dari beberapa aspek atau sudut pandang. Psikolinguistik berasal dari dua ilmu berbeda yaitu bahasa dan psikologi. Menurut Suharti pada tahun 2021, keduanya memiliki kesamaan dalam objek materi formalnya, yaitu sama-sama meneliti bahasa. Ilmu psikologi mengkaji perilaku berbahasa. Ilmu linguistik mengkaji struktur bahasa dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. C. Subdisiplin psikologistik. Subdisiplin psikologistik sebagai berikut. 1. Psikologistis teoritis. 2. Psikolinguistis teoritis. 3. Psikolinguistik pendidikan. 4. Psikolinguistik neurologi. 5. Psikolinguistik eksperimental. 6. Psikolinguistik terapan. D. Induk disiplin psikolinguistik. Beberapa pakar berpendapat psikolinguistik berinduk pada psikologi karena istilah itu merupakan nama baru dari psikologi bahasa yang pernah dikenal beberapa waktu sebelumnya. Namun di Amerika Serikat pada umumnya psikolinguistik dianggap sebagai cabang dari linguistik, meskipun Noam Chomsky cenderung menempatkan psikolinguistik sebagai cabang psikologi. Di Perancis pada tahun 60-an, psikolinguistik dikembangkan oleh pakar psikologi, sedangkan di Inggris, psikolinguistik oleh pakar linguistik yang bekerja sama dengan beberapa pakar psikologi dari Inggris dan Amerika Serikat. Di Rusia, psikolinguistik telah dikembangkan oleh pakar linguistik pada Institut Linguistik Moskow. Sebaliknya, di Rumania ada kecenderungan menempatkan psikolinguistik sebagai salah satu disiplin mandiri, tetapi penerapannya lebih banyak diambil oleh linguistik. Di Indonesia, psikolinguistik dikembangkan di bidang linguistik pada fakultas-fakultas pendidikan bahasa dan belum pada program non-kependidikan bahasa. Psikolinguistik yang dikembangkan dalam pendidikan bahasa sudah seharusnya diserasikan dengan perkembangan linguistik dan perkembangan psikolinguistik. Untuk itu, dituntut adanya penguasaan yang seimbang akan teori-teori psikologi
Pokok bahasan psikolinguistik. Psikolinguistik mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori bahasa, misalnya tentang hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, teori kompetensi dan performansi atau teori bahasa. Kesimpulan, psikolinguistik yaitu suatu bidang ilmu interdisipliner antara bidang ilmu psikologi maupun penjiwaan, proses mental baik normal maupun abnormal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, dan bidang ilmu linguistik mempelajari ilmu tentang bahasa. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh, digunakan pada waktu bertutur, dan memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan itu sesuai proses mental baik normal maupun abnormal yang dimiliki setiap individu. Dalam prakteknya, psikolinguistik mencoba menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah seperti pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca permulaan dan membaca lanjut, kedewibahasaan dan multibahasaan, penyakit bertutur seperti afasia, gagap, dan sebagainya, serta masalah-masalah sosial lain yang menyangkut bahasa, seperti bahasa dan pendidikan bahasa dan pembangunan nusa dan bangsa. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.